Selamat datang di Info Teknologi. Jadi gini guys, di sekitar kita mungkin banyak orang yang belum tahu mengenai perbedaan antara virus dengan bakteri. Mereka sering bertanya, ada gak sih obat untuk virus? Atau ada gak sih obat untuk bakteri? Jadi, sedikit melenceng dari teknologi, kali ini kita akan membuat perbedaan antara virus dengan bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup. Bakteri dapat berkembang biak atau menjadi banyak di mana saja. Bakteri berukuran lebih besar daripada virus. Virus hanya dapat berkembang atau menjadi banyak jika memasuki tubuh makhluk hidup. Virus berukuran lebih kecil daripada bakteri. Jadi kita bikin analoginya aja bagaimana virus dan bakteri menyerang tubuh manusia. Kita analogikan bakteri sebagai tikus dan virus sebagai maling, dan tubuh manusia sebagai rumah. Tikus dan maling sama-sama perampok rumah. Tikus merampok rumah tentu tidak akan merugikan jika dia hanya memakan sampah atau memakan makanan sisa yang ada di rumah kita. Tapi akan merugikan jika tikus tersebut makan makanan kita seperti Indomie atau makanan yang kita siapkan untuk esok hari. Maka sama seperti bakteri, bakteri tidak selalu merugikan. Ada bakteri jahat dan juga ada bakteri yang baik. Bagaimana jika pemilik rumah ingin membunuh tikus tersebut? Pasti kita menggunakan racun tikus untuk membunuh tikus. Racun ini sama seperti antibiotik yang kita gunakan untuk membunuh bakteri. Seperti layaknya ingin membunuh tikus, kita dapat menggunakan antibiotik untuk membunuh bakteri. Sejarah singkat mengenai antibiotik. Alexander Fleming adalah penemu antibiotik. Alexander Fleming tidak sengaja menemukan antibiotik ketika dia sedang berpergian. Ketika berpergian, dia lupa untuk mencuci alatnya. Ketika dia pulang, dia melihat bahwa bakteri tersebut sudah tidak ada dan dimakan oleh sesuatu yang menyerupai jamur. Itulah cikal bakal pertama penemuan antibiotik yang mengubah dunia. Padahal sebelumnya, di tahun 1800-an, TBC merupakan sebab kematian 25% orang di dunia. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Lalu kita bahas mengenai virus. Virus kita analogikan sebagai maling. Tentu maling akan lebih merugikan daripada tikus jika merampok. Namun kita tidak dapat mencegah maling untuk masuk ke rumah kita dengan menggunakan racun. Maka dari itu, antibiotik tidak dapat dipakai untuk melawan virus. Jika rumah tersebut dirampok maling, dan jika pemilik rumah tersebut berkecukupan, maka pemilik rumah tersebut bisa mengganti barang-barang yang hilang. Sama seperti tubuh manusia yang terserang virus, jika tubuh manusia tersebut berkecukupan, tubuh manusia dapat menyembuhkan dirinya sendiri hanya dalam waktu 14 hari. Lalu pemilik rumah tersebut setelah kemalingan, dia akan mencari bagaimana maling tersebut dapat berhasil memasuki rumahnya. Lalu pemilik rumah akan mengganti kelemahan yang ada di rumah tersebut menjadi yang lebih baik. Cara yang dilakukan pemilik rumah tersebut mirip dengan tubuh kita. Dia beradaptasi setelah kemalingan. Tubuh kita dapat membuat antibodi yang dapat membantu melawan virus. Antibodi membantu manusia yang sudah terserang virus agar tidak terserang virus itu kembali. Andaikan rumah tersebut sudah mengganti pintu kayunya dengan pintu besi, tetapi masih banyak rumah lain yang belum kemalingan yang masih memakai pintu kayu. Maka dari itu, rumah yang sudah menggunakan pintu besi bisa mengajari tetangganya untuk mengubah pintu kayunya menjadi pintu besi agar tidak kemalingan. Hal ini mirip seperti vaksin yang diberikan kepada tubuh manusia. Berbeda dari obat, vaksin harus diberikan kepada orang yang belum terserang penyakit, bukan ke orang yang telah sakit. Sekian video kali ini, semoga dengan video ini dapat membantu kalian lebih mudah membedakan virus dengan bakteri. Ada fakta menarik yang ingin saya berikan sebelum menutup video ini. Penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti flu dan demam berdarah, sebenarnya sudah ada vaksinnya loh. Namun mungkin kurang populer di Indonesia. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Cheers!